كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طهروا قلوبكم من داء الكبر والحقد والحسد والنميمة والأدناس واعلموا إن يومكم هذا يوم العيد الأكبر وموسم الحج الأكبر فكبروا الله وهللوا وحمدوا بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن الأضحية من الأعمال المنجية تنجي صاحبها من شر الدنيا والآخرة وكبر الضحايا فإنها هي المطايا وترفع البلايا معاشر المسلمين والحاضرين sedang salat Idul Adha rahimakumullah ittaqullah. Pada kesempatan yang baik menikah, moga kita sami terdekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Artinya senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab kita menikah dengan Idul Adha, tanda tersebut yang ingin bagi melaksanakan ibadah haji wonten ing Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa rahmatul yawmal ardi wal jazaa. Bahwa seluruh umat Islam pada hari ini mereka berbondong-bondong menuju masjid-masjid, musalla-musalla, bahkan di lapangan untuk melaksanakan sholat Id sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hanami Allah ittaqullah. Di hari yang penuh barakah ini, hari yang penuh maghfirah ini, tidak ada salahnya jika kita saling ingat mengingatkan satu sama lain agar kita bisa selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bakal manusia, sebaik-baik bekal manusia adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya wallahu a'lam bimuradi, berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertawakallah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin ittaqullah wa'malu yawmal ardi wal jazaa.
Hari Raya Aidil Qurban ini tidak bisa terlepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 100. Meskipun para korban sebenarnya sudah dilaksanakan putra-putranya Nabiullah Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa korban yang diterima adalah korbannya Habil, bukan korbannya Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi daging korban. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah. Artinya wallahu a'lam bimuradih dari daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 17. Ma'asyiral muslimin wa amalul yawmal ardi wal jazaa. Sejarah korban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia. Namun syariat ibadah korban dimulai dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sangat disayanginya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang anak yang diidam-idamkan karena istrinya sekian lama telah mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Artinya Allah alam melalui, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, doanya dianugerahkan atas kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, atau ghulamun halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabiullah Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang meminta aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Nabiullah Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat. Lalu Nabiullah Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi terlintas di atas anak dan siap untuk disembelih. Kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah wa amalul yawmal ardi wal jazaa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Artinya wallahu a'lam bimuradih, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim, atau pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari, yaitu kesejahteraan dilimpahkannya atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin hadanallahu wa dan ma'asyiral aid rahimakumullah. Kesimpulannya adalah ibadah korban yang kita sekalian laksanakan adalah bentuk i'tibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut di atas. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum.
Pesan yang pertama tentang totalitas kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah. Hal itu Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan dan hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita terhadap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah tersebut di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal terhadap sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Ma'asyiral muslimin, penggantian Nabiullah Ismail dengan domba adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan manusia lainnya sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh dan menyakiti manusia adalah larangan. Sebenarnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan dalam Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Ma'asyiral muslimin wa hamalul yawmal ardi wal jazaa. Pesan yang ketiga tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging korban hanyalah simbol dari makna korban yang sangat luas, meliputi pengorbanan dalam bentuk harta, tenaga, pikiran, waktu dan lain-lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Apabila masing-masing manusia sekedar memenuhi atau memenuhi ego dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli terhadap kebutuhan orang lain, alangkah rusaknya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya sebagai contoh untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, atau mereka bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hadanillah. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk mencapai kedekatan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensinya korban adalah ketulusan atau kemurnian, juga keikhlasan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ma 'amila Adam yawma al-nahar 'amalan ahabbu ila Allah min khilafati dami wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamati bi turubiha wa awfariha wa ashhaiha wa inna kama la yaqum min Allah bi makanin qabla an yaqa fil ard wa tayyibu biha al-aslah. Artinya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia melakukan sesuatu perbuatan pada hari akhir yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menumpahkan darah korbannya. Sesungguhnya korbannya itu akan datang pada hari kiamat beserta tanggutnya, kukunya dan penghulunya. Dan sesungguhnya ada darahnya akan jatuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa hamalul yawmal ardi wal jazaa. Dengan hadis di atas kita bisa mengambil iktibar atau contoh yang telah dilakukan Allah, yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara jelas dan gamblang. Akhirnya mudah-mudahan kita sekalian sampai menangi Idul Adha yang akan datang secara sehat afiat, ta'atillah wa ta'ala Rasul serta berkah rezekinya, dan mudah-mudahan yang sudah biasa melaksanakan ibadah korban di hari kemudian senantiasa tetap
selalu melaksanakan ibadah korban. Amin ya rabbal alamin. Kan ditambah ikhlasipun lan ingkang dereng mampu tahun menika mudah-mudahan kita depan saged menderekaken dan saged menangkan hasil maksudipun sareng gampil wilujeng dunya akhiratipun dan menangkan syahadah sa'adah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dhikril. Amin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Amin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil ifrah was-surur. وضاعف للمتقين تسهيل الوجود وكمل الضيافة في يوم عيد لعموم المسلمين بسعيهم المشكور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغلو. نحمده سبحانه من إله أعلى ومدخرها بكل عمل مبرور ووصل العمل إليها لينالوا أحضر الجزاء المفروض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من أصل القبائل وأحسن العناصر. اللهم فصل وسلم وبارك وارحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا من الصلاة على النبي الكريم إدلالا بقدرته وتعظيمه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا عاما واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين وزورة الأنبياء العالمين وزورة الأنبياء العالمين الفائزين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين وفك أسر المعصومين وفرج عن المحزونين واقض الدين عن المديونين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا يا الله
ربنا لنا في هذه السنة حمل إليين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم جواد كريم رؤوف رحيم قريب الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Miring. Hai. Satu. Kasih apa-apa. Satu terus. Miring.